Oke, sekarang kita akan bahas mengenai gaya gravitasi. Nah, untuk perumusan gaya gravitasi sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang kita ingin menghitung bagaimana cara menghitung gaya gravitasi. Jadi, kita tahu bahwa benda yang ada di sekitar bumi itu akan merasakan gaya gravitasi bumi atau gaya berat, di mana F benda bumi itu sama dengan G M bumi M benda per R kuadrat. Dan juga gaya tarikan buminya W atau gaya gravitasi itu sama dengan G M benda M bumi per R kuadrat. Nah, gaya gravitasi itu tidak hanya interaksi antara benda dengan bumi. Semua benda bermassa dapat melakukan interaksi gravitasi. Nah, sebelumnya kita hanya membahas mengenai gaya gravitasi bumi gitu ya. Mengetahui ternyata kita dapatkan dua perumusan seperti ini. Yang perumusan pertama, yang ini itu adalah gaya tarikan bumi akibat benda. Yang di sini adalah gaya tarikan benda akibat bumi gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa benda satelit pun juga bisa menarik bumi. Jadi dua benda bermassa itu akan saling tarik menarik. Jadi di sini kalau ada bola dan juga ada trapesium gitu ya. Nah, jadi kedua benda ini akan tarik menarik dan besarnya gaya tarik menarik itu disebut sebagai gaya gravitasi. Jadi Fg gaya gravitasinya sama dengan G dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Nah, pertanyaannya kemana arah dari gaya gravitasi? Ya, jelas ya, kita sudah tahu bahwa benda pertama itu akan menarik benda kedua dan benda kedua itu akan menarik benda pertama. Nah, jadi kalau kita gambarkan sistem koordinat seperti ini, maka F1 itu adalah gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda pertama yang di sini itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ke kanan gitu ya. Jadi ke sumbu X positif I gitu ya, vektor satuannya. Begitu pula F2 itu sama dengan G M1 M2 per R kuadrat minus I karena ke kiri. Nah, jadi gaya yang dirasakan oleh benda kedua itu mengarah ke benda pertama dan gaya yang dirasakan oleh benda pertama itu mengarah ke benda kedua. Dan kita juga bisa nyatakan ini dalam gaya aksi reaksi. Jadi, gaya yang dirasakan oleh benda kedua itu sama dengan gaya reaksi dari gaya yang dirasakan oleh benda pertama. Jadi, F2 vektor itu sama dengan minus vektor dari F1. Nah, jadi, misalkan kedua benda ini dihubungkan atau berjarak sejauh R gitu ya. Nah, sekarang kita ingin bagaimana cara kita menuliskan vektor dari gayanya. Jadi, petunjuk penulisannya yang pertama kita menuliskan vektor posisi benda kedua dari benda pertama. Itu sama dengan R12 yang bernilai RI. Jadi, di sini dari benda pertama ke kedua gitu ya. Jadi, indeks kedua itu adalah titik akhirnya dan indeks pertama itu adalah titik awalnya gitu ya, R12. Begitu pula kebalikannya, vektor posisi benda pertama dari benda kedua sama dengan R21. Jadi titik awalnya itu adalah benda kedua, titik akhirnya itu adalah benda pertama. Nah, ini mengarah ke kiri sejauh R gitu ya. Nah, gaya gravitasi dari benda kedua yang dialami oleh benda pertama itu ditulis sebagai F21. Jadi sumbernya itu adalah indeks pertama 2 dan yang merasakan itu indeks kedua yaitu 1. Nah, begitu pula gaya gravitasi dari benda pertama yang dialami oleh benda kedua ditulis sebagai F12. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan F2 ini itu sebagai F12 karena yang merasakan itu adalah benda kedua yang penyebabnya itu adalah benda pertama. Nah, kemudian ini kita kalikan R per R. Maka kita akan dapatkan bentuk F12 sama dengan G M1 M2 per R pangkat 3 minus RI. Nah, kita ingin menuliskan minus RI itu dalam R12. Nah, jadi di sini harus kita kalikan negatif. Sehingga F12 itu sama dengan minus G M1 M2 per R pangkat 3 dikalikan R12. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menuliskan F1 gaya yang dirasakan oleh benda pertama itu sebagai F21 sama dengan minus G M1 M2 per R pangkat 3 dikalikan R21. Dan ini tidak lain sama dengan minus F12.
Nah, ingat bahwa R itu adalah besar dari jarak benda pertama dengan benda kedua. Artinya, R-nya itu sama dengan besar dari R21 sama dengan besar dari R12. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi, F12 itu sama dengan minus G M1 M2 per besar dari R12 pangkat 3 dikalikan R12. Begitu pula F21 itu sama dengan minus G M1 M2 per besar dari R21 pangkat 3 dikalikan R21. Nah, ini adalah perumusan vektor gaya gravitasi pada dua benda. Jadi misalkan di sini ada dua benda tapi nggak sejajar gitu ya. Tapi maksudnya nggak sebaris gitu, nggak berada pada sumbu X saja. Ini ada jarak sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kita bisa tuliskan vektor posisi benda kedua dari benda pertama, yaitu R12 sama dengan 8I ditambah dengan 6J. Nah, begitu pula kita bisa tuliskan vektor posisi benda pertama dari benda kedua, yaitu R21 sama dengan 8 minus I ditambah 6 minus J. Karena ini turun, kemudian ke kiri gitu ya. Jadi untuk mencari besarnya itu sama saja. Besar dari R12 itu sama dengan besar dari R21 sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan 10. Nah, kemudian kita ingin mencari gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda pertama akibat benda kedua itu sama dengan minus G M1 M2 per besar dari R21 pangkat 3 dikalikan R21. Nah, R21-nya itu adalah 8 minus I ditambah 6 minus J. Kalau kita kalikan negatif di sini, maka kita akan dapatkan G M1 M2 per 8I ditambah 6J per 1000 karena 10 pangkat 3. Nah, dan ini ternyata hasilnya itu sama dengan minus F12, ya kan? Dari sifat gaya gravitasi. Nah, kemudian F12-nya seperti ini dan kita dapatkan nilainya itu negatifnya dari F21. Nah, sekarang kalau misalkan gaya gravitasi lebih dari dua benda, dia ada 3 benda di sini ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk benda pertama yang ungu ini. Nah, benda pertama ini merasakan gaya akibat benda kedua, yaitu F21 sama dengan minus G M2 M1 per besar dari R21 pangkat 3 dikalikan R21. Nah, begitu pula gaya reaksinya, F2 ini akan merasakan gaya sebesar F12 itu yang bernilai negatif dari F21. Nah, selain itu, benda pertama juga merasakan gaya akibat benda ketiga, yaitu F31 yang bernilai minus G dikalikan M3 M1 per besar dari R31 pangkat 3 dikalikan vektor R31. Nah, gaya reaksinya F3 itu juga merasakan gaya akibat benda 1, di mana F13 itu sama dengan minus F31. Nah, begitu pula benda kedua itu merasakan gaya akibat benda ketiga, yaitu F32 sama dengan minus G M3 M2 per besar dari R32 pangkat 3 R32. Nah, gaya benda ketiga itu juga merasakan gaya reaksinya, yaitu F23 sama dengan minus F32. Nah, jadi gaya total yang dirasakan oleh benda pertama itu adalah F1 itu sama dengan F21 ditambah F31. Gaya total yang dirasakan oleh benda kedua itu adalah F2 sama dengan F12 ditambah dengan F32. Nah, gaya total yang dirasakan oleh benda ketiga itu adalah F3 sama dengan F13 ditambah F23 gitu.